Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadila. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9, yaitu membuat page registrasi yang terkoneksi ke database dari Flutter. Oke, pertama ini adalah api.dart. Jadi Oke, jadi untuk script ini terdapat kelas bernama API yang memiliki fungsi seperti kirim data atau post, digunakan untuk mengirim data ke server baru. Kedua adalah get atau ambil data, digunakan untuk mengambil data yang sudah ada di server. Yang ketiga adalah delete atau hapus data, ini digunakan untuk menghapus data tertentu di server. Jadi sebelum melakukan fungsinya, setiap fungsi ini akan mengambil token dari kelas user info. Jadi token ini seperti kunci untuk mengakses server. Gitu. Jadi fungsinya memastikan Anda memiliki izin untuk melakukan perubahan. Gitu. Next untuk ini. Jadi setelah melakukan permintaan, fungsi API akan mengecek respon dari server. Jika responnya sukses atau kode 200, maka fungsi akan mengembalikan data yang diminta. Namun, jika responnya gagal atau kode selain 200, maka fungsi akan melempar pesan kesalahan yang spesifik berdasarkan kode respon server. Lalu ini adalah app exception.dart. Jadi jadi script ini nih mendefinisikan berbagai jenis kesalahan atau exceptions yang mungkin terjadi di dalam aplikasi, khususnya saat berkomunikasi dengan server. Setiap jenis kesalahan memiliki kelas tersendiri yang mewarisi dari kelas dasar app exceptions. Kelas-kelas turunan ini memberikan informasi yang lebih spesifik tentang jenis kesalahan yang terjadi, seperti kesalahan koneksi, permintaan yang salah, atau izin yang tidak mencukupi. Dengan menggunakan kelas-kelas pengecualian ini, kita dapat menangani kesalahan dengan lebih baik dan memberikan pesan yang lebih informatif kepada pengguna. Lalu selanjutnya ini adalah userinfo.dart. Nah, jadi script ini mendefinisikan sebagai sebuah kelas bernama userinfo. Jadi terdapat kelas bernama userinfo yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data pengguna secara lokal di perangkat. Data yang disimpan meliputi token autentikasi dan ID pengguna. Token autentikasi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pengguna saat melakukan permintaan ke server. ID pengguna adalah nomor unik yang mengidentifikasi pengguna secara spesifik. Lalu kelas ini menggunakan shared preferences ya untuk menyimpan data secara persisten. Jadi shared preferences ini adalah mekanisme penyimpanan sederhana yang disediakan oleh Flutter untuk menyimpan data kecil seperti string, integer, boolean, atau sebagainya. Fungsi utama di kelas ini itu pertama adalah terdapat set token, yaitu menyimpan token autentikasi ke penyimpanan lokal. Kedua, get token, mengambil token autentikasi dari penyimpanan lokal. Ketiga, set user ID, menyimpan ID pengguna ke penyimpanan lokal. Keempat, get user ID, mengambil ID pengguna dari penyimpanan lokal. Dan yang terakhir ini adalah logout, jadi menghapus semua data pengguna yang tersimpan. Lalu selanjutnya ini adalah API URL.dart. Jadi kelas API URL ini berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan semua URL yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan server aplikasi ini. Nah, seperti itu. Jadi kelas ini tuh berfungsi untuk memudahkan pengelolaan URL. Dengan mengumpulkan semua URL dalam satu kelas,
Jadi tidak perlu menulis ulang URL yang sama berulang kali di berbagai bagian kode atau file ya. Jika ada perubahan URL, jadi hanya perlu mengubah di satu tempat, jadi tidak usah setiap file diubah seperti itu. Lalu meningkatkan keterbacaan kodenya, jadi digunakan untuk jadi dengan menggunakan nama yang jelas untuk setiap URL, misalnya registrasi, login, dan lain-lain, itu kodenya menjadi lebih mudah dipahami. Lalu membuat kode lebih modular juga dengan memisahkan URL dari logika bisnis aplikasi, dapat membuat kode yang lebih modular dan mudah diuji seperti itu untuk API URL.dart ini. Lalu selanjutnya ini adalah kita beralih ke folder block. Tadi, by the way, tadi itu folder helpers ya, jadi semuanya terdapat di folder helpers. Nah, sekarang ini adalah folder block. Kita fokus ke registrasi bloknya. Jadi registrasi blok ini bagian penting dalam proses pendaftaran atau pendaftaran pengguna baru di aplikasi. Jadi ini berfungsi sebagai penghubung antar muka pengguna atau UI dengan logika bisnis aplikasi. Jadi secara garis besar sistemnya itu menerima data pengguna. Jadi kelas ini menerima data pengguna yang ingin melakukan pendaftaran seperti yang terdapat di boxnya itu, text box itu, seperti nama, email, dan password. Lalu membuat permintaan ke server. Jadi data pengguna yang telah diterima kemudian dikemas dalam format JSON dan dikirim ke server melalui permintaan HTTP post ya, seperti itu. Jadi URL yang digunakan untuk mengirimkan permintaan ini ditentukan dalam kelas API URL. Lalu menerima respons dari server. Jadi setelah server memproses permintaan pendaftaran, server akan mengirimkan respons berupa data JSON. Data ini berisi informasi mengenai hasil pendaftaran seperti apakah pendaftaran berhasil atau gagal, serta pesan error jika terjadi kesalahan dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu mengubah respons menjadi objek. Jadi respon JSON yang diterima dari server kemudian diubah menjadi objek registrasi model. Objek ini merepresentasikan data pengguna yang baru terdaftar seperti ID pengguna, nama, email, dan sebagainya. Lalu juga ini mengembalikan hasil. Jadi objek registrasi model yang telah dibuat kemudian dikembalikan sebagai hasil dari fungsi registrasi. Lalu ini adalah kita beralih ke folder widget. Ini adalah successdialog.dart. Jadi di sini terdapat kelas const digunakan untuk menyimpan nilai-nilai konstan yang digunakan berulang kali dalam widget dialog. Jadi hal ini membuat kode menjadi lebih terorganisir dan mudah diubah jika diperlukan. Jadi nilai-nilai konstan ini mencakup padding, jadi jarak antara konten dan tepi dialognya. Itu serta radius dari sudut dialognya. Lalu di sini terdapat juga widget sukses dialog. Lalu widget sukses dialog ini adalah inti dari kode. Lalu widget ini menerima dua parameter opsional, yaitu description dan oke-klik. Jadi description ini teks deskripsi untuk pesan sukses, dan oke-klik jadi fungsi yang akan dijalankan ketika tombol oke ditekan.
Ketika dialog ditampilkan, pengguna akan melihat teks sukses diikuti oleh deskripsi yang diberikan dan tombol OK di tombol OK bagian bawah. Lalu ketika tombol OK ditekan, dialog akan ditutup dan fungsi OK kliknya akan dijalankan. Jadi fungsi ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan lanjutan setelah pengguna melihat pesan sukses. Tuh. Lalu ini adalah warning dialog. Jadi tadi itu sukses dialog. Nah, sekarang ini warning dialog. Jadi warning dialog ini ya menampilkan pesan peringatan kepada pengguna. Yang sebelumnya itu menampilkan pesan sukses. Nah, sekarang itu menampilkan peringatan kepada pengguna. Sama terdapat kelas cons kembali digunakan di sini untuk menyimpan nilai konstan yang mengatur tampilan dialog ya. Ini termasuk jarak padding sama dan radius sudut yang sama seperti pada dialog sukses. Dengan menggunakan konstanta, kita dapat dengan mudah mengubah tampilan dialog secara keseluruhan hanya dengan mengubah nilai-nilai dalam kelas const. Seperti itu. Jadi widget warning dialog ini memiliki struktur yang mirip ya seperti sukses dialog. Perbedaannya itu terletak pada teks saja sih, teks judul dan warna yang digunakan. Jadi warna untuk teks tersebut ya, pesan yang munculnya itu. Jadi pada dialog peringatan judulnya adalah gagal, yang sebelumnya sukses, yang ini gagal dengan warna merah. Kalau sukses itu menggunakan warna hijau untuk memberikan pesan peringatan ini, untuk yang warning ini ya gitu. Selain itu, fungsi OK klik yang dijalankan ketika tombol OK ditekan tidak OK klik ini tidak akan melanjutkan perjalanannya. Jadi kan kalau misalkan kita kita pada dialog sebelumnya itu yang sukses, kalau kita klik OK akan melanjutkan ke tab selanjutnya ketika tombol itu ditekan. Nah, kalau misalkan tombol warning ini, maka tidak akan menjalankan fitur tersebut. Tuh, jadi sekian untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan menampilkan hasil dari codingan ini.